Selamat datang kembali di channel Warna Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO, dan beberapa request. Pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat GESCO, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 JAR, ke-10 AHAP, ke-11 NIKL, ke-12 SSIA, dan terakhir MPXL. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 600 menguat 1,69%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya TAPJI diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. TAPJI bagus, volume bagus, dan dia berhasil break 570. Kemana arahnya? Oh, ini jauh nih, bukan 620 lagi, tarik ke atas nih. Oh ya, sekitar 626. Coba sebentar ya. 620, 630 lah arahnya resistennya. Jadi kondisi sekarang bisa beli nggak lah? Kalau pertanyaannya seperti itu, bisa beli nggak? Bisa beli nggak? Kenapa nggak beli waktu di bawah? Nggak, saya takut turun. Nah itu. Yang penting kita itu beli punya trading plan. Mau beli di harga atas sini boleh nggak? Ya yang penting punya trading plan seperti apa? Kalau dilihat secara teknikal, ini kita melihat secara teknikal, melihat garis menggaris. Ya jauh dari resisten yang akhirnya ditembusnya 570. Yang ini Bapak Ibu tinggal lihat nih, mana resisten yang sering susah ditembus, 560, 570 range ini. Nah kalau dia break seperti apa strateginya? Atau pas beli di bawah? Kalau beli di atas ini boleh nggak? Boleh juga, silahkan. Tapi gimana strateginya? Kalau dilihat volume meningkat harusnya lanjut. Apalagi kalau dilihat harga CPO itu sudah break akhirnya. Pola ascending triangle-nya, atau bisa dibilang ini ya resisten kuatnya 4000 yang sudah dia coba tembus dari Juli, hampir ketemu Juli lagi 4 bulan ke depan. Ini valid. Kalau Bapak Ibu perhatikan, volume tembusnya itu besar. Dikumpul-kumpul nih, dia ngumpulin barang tuh besar dari volume biasanya nih. Nah itu tandanya tuh valid. Jadi kalaupun retest ya naik lagi. Seperti itu juga harga komoditas CPO ya Indo, saham-sahamnya maksudnya. Ya mungkin koreksi dikit ya, tunggu dia koreksi ya, mungkin 580, 570, sikat aja tuh. Ini udah saatnya sepertinya dia bangkit untuk saham CPO ya, mudah-mudahan. Karena sudah cukup lama dia di bawah. Jadi seperti itu aja. Untuk TAPJI masih menarik, cuman kalau ditanya boleh beli ya tergantung masing-masing gimana strateginya. Kalau saya ya tunggu dia koreksi, siapa tahu dikasih lagi 580, 570 cicil area itu kalau berminat untuk TAPJI. Tapi belum tentu juga pasti turun, bisa aja digas naik ya. Tinggal bagaimana itu tadi. Yang penting punya strategi seperti itu. Untuk TAPJI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DSNG yang ditutup menguat 3,27% ke harga 630. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya DSNG diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. DSNG juga nih kalau Bapak Ibu perhatikan. Dia break, kalau nekat beli buy on breakout ya gagal, false. Dan ternyata dia lanjut dari 550 dan naik hampir berapa nih? 13% ya. Kondisi sekarang dia sekarang di resisten semenjak Juli. Nah, setahun yang lalu. Mungkin tembus gak? Ada peluang tembus. Tapi ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Support kuatnya sekarang dulunya tuh yang resisten kuat, yang baru dia breakout 560, 550. Tinggal bagaimana strategi. Masa sih mau beli di pucuk? Ya memang bisa masih naik. Tapi kalau turun gimana strategi Bapak Ibu? Apakah tetap hold? Saya akan hold aja. Karena ini kayaknya sih bangkit saatnya bangun. Ya tren jangka menengah mungkin tembus lagi 750 mungkin bisa. Ya bisa, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalaupun nggak pakai stop loss. Ya seperti itu aja untuk DSNG. Kalau saat ini ya saya belum ambil. Kalau lagi udah naik ini ya tunggu ada koreksi lah. Dimana nanti bisa aja beli di tengah. Atau beli buy on breakout. Kalau memang ada momentum yang cukup kuat. Sinyal untuk kita klik enter buy. Seperti walaupun dengan ada resiko ya false break gagal. Seperti itu aja untuk DSNG. Masih oke DSNG. Cuman kalau baru beli ya janganlah. Tunggu aja ada koreksi. Seperti itu aja untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BWPT yang ditutup di harga 55. Terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BWPT di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BWPT harus rebound. Dia kalau tembus 60 minggu ini menarik. Ya, kita lihat hari ini tembus 60 menarik untuk BWPT. Jauh arahnya, minimal 70. Nekat boleh nggak beli sekarang. Kalau mau pakai stop loss di 52, 51 udah pasang aja auto stop loss. Kalau kena udah ikhlaskan, jangan dendam. Kalau tertarik ya untuk BWPT saat ini. Harus rebound nih BWPT. Karena harga CPO juga udah naik tinggi kan. Bahkan dari 3.800 dia naik ke 4.287 itu 10% dia naik dalam 3 minggu. Ya. Jadi saatnya lah menurut saya bangkit. Ini peluang besar ya. BPT akan tembus 60. Pokoknya rebound aja hari ini menarik. Rebound berapa ya? Di 5657 aja udah bergerak di atas 5657 udah menarik BPT. Kita lihat aja. Tapi disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Getco yang ditutup di harga 100 terkoreksi 0,99%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di box kemarinnya Getco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Getco ada potensi rebound. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja 95 supportnya. Jebol itu buang. Mungkin ya 6% lah di 96, di 94 aja. 97 lah 7%. Tapi kalau nih jalan minimal 110, 113 itu. Ini bisa jadi swing low dan siap-siap uptrend lagi ya. Kemungkinan besar. Untuk Getco kita lihat aja. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan. Dia itu turun waktu dari peaknya tahun kemarin 180. Dia turun dengan low volume. Saatnya bangkit. Ya, tunggu aja nih momentumnya. Ini sideways seperti ini bagus, tinggal digasnya Senin. Hari ini potensi rebound ya. Pokoknya minggu inilah potensi digas. Supportnya pakai aja 95. Seperti itu. Tapi disclaimer, langsung saja ke selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup di harga 885 terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di box semuanya LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LSIP kondisi sekarang bangkit. Kayak udah ini sudah mematahkan trend downtrend. Kalau Bapak Ibu perhatikan volume juga meningkat. Mudah-mudahan ini serius naik ya. Kalau kondisi seperti ini kemungkinan besar Februari kemarin itu bottom dan ya nggak turun lagi di bawah 850. Kita lihat aja ya untuk LSIP. Tapi bisa jadi LSIP itu nanti pergerakannya di area ini ya, sebelum naik lagi mungkin di akum jadi sideway 900 sampai 860 supportnya. Jadi 850 support, resisten 900. Tektok. Jadi kalau menurut saya beli area ini biar mepet support di area 860 itu kalau Bapak Ibu mau ya. Tergantung lah gimana strateginya. Nanti siapa tahu nggak dikasih dia turunnya cuma 870 terus rebound. Ya bisa pakai strategi antrikan aja di beberapa harga misalnya 880, 875, 870 yang mana kena aja ya udah itu yang dapat kalau dia rebound. Kalau cut loss ya resiko lebih besar. Cut lossnya pasti lebih besar nilainya. Ya tergantung lah bagaimana strategi Bapak Ibu. Seperti itu aja untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AALI yang ditutup di harga 6.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat resminya AALI ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. AALI menurut saya saatnya bangkit. Risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu berminat ya. Mumpung nggak jauh, belum terlalu besar naiknya, cut lossnya tipis ya. Kita itu aja seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak perlu, kalau Bapak Ibu mau pakai support bawahnya, tarik aja ke bawah gini. Support itu ya tergantung Bapak Ibu lah. Mana yang dilihatnya ya, lihat pakai titik terendahnya 2 minggu yang lalu aja, 1 minggu yang lalu. Nih, tuh nggak nyampe 5% ya, 4% aja udah tinggalin. Kalau ini jalan minimal 4% juga. Dan mungkin ini tanda-tanda dia reversal nanti. Ya harga CPO udah naik, udah berhasil break nih ya. Jadi saatnya harusnya bangkit untuk AALI. Cuman likuiditas AALI ini tipis ya, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Itu ya. Kalau menurut saya ini saatnya bangkit. Risknya kecil aja tuh, nggak nyampe 4% untuk AALI. Tapi memang titik reversalnya itu saat ini ya tembus resisten kuatnya. Dulu support kuat dari Juni 2023. 7.000 tembus gas. Ya. Untuk AALI seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1115 menguat 2,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box kemarinnya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SSMS ini saham repo ya. Ya tapi oke lah. Sideways-nya udah
Bapak Ibu pakai 1050 itu support, jebol itu tinggalin aja, udah gagal naik. Ya harusnya setway-nya nih rebound tembus 1150. Pokoknya seperti itu aja. Untuk SSMS kalau menurut saya, kalau dia bisa rebound tembus 1150, 1160, tutup di atas itu siap-siap atas. Ini potensi besar ya, tapi ini baru gambaran. Kita lihat aja ke depannya. Kalau memang tembus 1150, ini swing low ya. Yang lebar ini yang udah lama nih swing low, siap-siap atas minimal nih ya lo ya. Kalau itu benar konfirmasi swing low 1300, 1280. Area potensi upside ini baru potensi. Risknya cukup dalam memang, sekitar 5% dengan reward 17%, lumayan 1/3 risk rewardnya. Tapi ini disclaimer saham repo untuk SSMS seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 378 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya SIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SIM kondisi sekarang masih rebound, masih arah atas, arahnya 400. Tapi harga sekarang harga tengah-tengah tergantung Bapak Ibu. Kalau menurut saya arahnya 400, tapi Bapak Ibu perhatikan juga. Ini pergerakannya juga cukup volatil. Ini kadang dia pernah turun nih dari 374 turun ke 355. Berarti 6% apa dia turun. Tuh, hati-hati 5%-an ya. Hati-hati juga. Ya yang penting supportnya udah tahu kan 360. Gagal bertahan di atas itu, tutup di bawah itu ya buang. Gitu aja untuk SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JAR yang ditutup menguat 7,4% ke harga 348. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JAR yang ditutup menguat 7,4% ke harga 348. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya JAR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. JAR wah berhasil break. Cuman volume kemarin dia breakout itu kecil. Tapi oke, kalau menurut saya oke nih. Ini kelihatannya valid breakout walaupun volume kecil. Kita lihat retestnya. Tunggu aja koreksi ya karena ada beberapa hari naik. Support kuatnya sekarang Bapak Ibu bisa pakai 320. Jebol itu buang aja. Kalau yang beli harga tinggi ya, misalnya beli di 348 jebol ya. Kondisi sekarang seperti ini cut loss. Tergantung Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini potensi sih valid, tapi disclaimer juga ya. Tergantung Bapak Ibu lah melihatnya. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TBLA yang ditutup menguat 0,35% ke harga 665. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya TBLA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. TBLA lagi sideways. Ya kalau Bapak Ibu yakin karena saham CPO udah naik semua kan, dia aja yang belum naik. Coba Banda Detektor. Big akumulasi tapi masih kecil ya. 100-an juta aja. Ya, lihatlah minggu ini siapa tahu jalan, risknya kecil aja 3%. Udah 3,5% lah Bapak Ibu pasang auto stop loss. Kalau nggak jalan buang. Rewardnya minimal 7% ke 720. Itu aja tuh TPLA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AHAP yang ditutup terkoreksi 4,58%. Ini saham yang di request sudah beberapa kali komen, baru saya ingat dan baru saya buatkan. Terima kasih yang sudah komen dan minta analisa. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya AHAP didistribusi. Langsung saja ke tarikannya. AHAP bagus. AHAP nggak perlu takut ya. Semoga aja nggak jebol. Kalau dilihat volume koreksi juga hari Jumat kecil. Ini analisa saya sebelumnya ya, stop loss saja. Ya cukup dalam memang stop lossnya. Kalau Bapak Ibu pas beli saat hijau. Sekarang diturunin lagi harga belinya 125. Stop lossnya cuma 6% ya. Pokoknya di bawah 118 menurut saya. Pertimbangkan stop loss. Harusnya itu dijaga ya. Kalau untuk tren jangka pendek boleh nggak sih saya nggak pakai stop loss? Saya yakin nih dengan perusahaannya ya nggak masalah. Nggak ada yang salah. Cuman kalau Bapak Ibu lihat AHAP belum pernah sekalipun ya, kalau dilihat dari 2020 2019 ya, dia tuh terakhir bagi dividen itu di 2017, berarti 7 tahun yang lalu dia bagi dividen dan tidak pernah lagi. Tapi secara teknikal mestinya ini swing low 120 mestinya dijaga, tapi bisa offset nggak, bisa ke 100 baru bantu di bawah sini ya, mungkin aja, cuman kan belum pasti. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau saya jual, kalau jebol 120, mending saya cari saham lain daripada saya menunggu belum pasti mantul juga di 100 itu. Gimana kalau setelah cut loss dia rebound lagi? Kan ada yang seperti itu. Ya itu bagian dari trading, itu nggak bisa dihindar juga. Yang penting yang sering-sering saya bilang ya, punya sistem trading. Sudah diuji berbulan-bulan dan win rate-nya bagus. Cut loss itu bagian dari trading, gak masalah. Karena Bapak Ibu sudah melihat histori-histori sebelumnya.
Bapak Ibu cut loss itu pun ya bisa dapat di saham-saham yang lain karena sudah teruji sistem trading Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih harusnya rebound. Kecil kemungkinan kalau jebol. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya ada NIKL menguat 20,93% ke harga 520. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya NIKL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NIKL ini luar biasa, naik 3 candle arah 2 kali. Terus sekalinya enggak. Volume tapi meningkat dan dia berhasil break resisten kuat dari semenjak 2023 Juni itu di 448. Nah, ini bisa jadi sandaran. Support selanjutnya itu ada di 370-an ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu melihat ini naik seperti lilin, biasanya ada balasan. Tapi kita nggak tahu kapan dibalasnya. Apakah naik lagi habis itu dibalas kan? Ya, seperti itu. Sentimen ya ini kalau nggak salah gara-gara PT Timah itu kan kena skandal korupsi. Jadi malah respon market ke Timah Nusantara, dan PT Tins juga kena respon rebound. Apakah memang harga tembaga ya? Timah ini tembaga ya? Saya kurang paham tuh ya. Karena nggak memperhatikan juga untuk NIKL karena memang lagi rebound. Dulu likuiditas tipis, tapi baru-baru ini aja bagus likuiditasnya, coba lihat ya. NIKL. Nah, tipis juga masih ya. Ya, volatilitasnya juga agak rawan nih. Pergerakannya juga 10 miliar aja satu hari. Jadi kalau untuk NIKL masih bisa naik ya, harusnya masih bisa. Cuman ya takutnya koreksi dulu, itu aja ya. Kalau saya sudah 3 candle seperti ini ya mungkin trading cepat. Kalau untuk swing saya nggak berani masuk ya, terlalu beresiko. Lebih baik saham yang lain daripada NIKL karena likuiditas juga tipis. Seperti itu aja untuk NIKL. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Esesia yang kembali rebound menguat 9,41% ke harga 930. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya Esesia diakumulasi. Sudah seperti lilin nih Esesia juga ya. Nih dia break 850 digas lagi ya. Luar biasa nih. Saya perhatikan Esesia tuh waktu di bawah sini, tapi ya habis itu lupa saya punya saham lain, ya udahlah, nggak rezeki, dan dia rally ke atas. Jadi kondisi sekarang kalau menurut saya ya cuman waduh 3 candle seperti lilin, dia naik 4 candle ya. Supportnya pakai 840 aja. Area 840 820. Dulu tuh resisten kuat semenjak 2015, berarti 9 tahun yang lalu. Ya, semoga itu valid dan retest mantul. Kita lihat aja ke depannya. Ya, untuk Esesia. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Bisa, asal punya strategi. Nggak ada yang salah. Beli pucuk pun pas belum tentu turun, bisa aja lanjut naik nih. Contohnya beli pucuk naik, beli pucuk naik. Nah, kecuali beli pucuk kemarin hari Kamis sempat turun tuh kan, sempat plotting loss berapa tuh 9%, akhirnya plotting lossnya 0,5. Itu keberuntungan ya. Bisa digas lagi nggak? Kalau dilihat volume kecil, resiko lah. Kalau saya sih agak skip, cuman dia membentuk higher high. Kita lihatlah minggu depan ya, hari ini mampu nggak lanjut naik. Targetnya kemana sih kalau lanjut lagi? Bapak Ibu tinggal lihat mana resistennya. Wah, gak usah lihat resisten, ini langsung angka genapnya aja 1000 minimal. Kalau dia rebound targetnya ya, itu akan diujinya level psikologis angka genap. Biasanya seperti itu psikologis pasar. Untuk Esesia lewat nggak ya, kita lihat ya. Waktu itu kan perkiraan saya tuh 850 ini kayaknya susah ditembus, tapi akhirnya tembus juga. Seperti itu aja untuk Esesia. Langsung saja ke saham terakhir ada MPXL yang ditutup di 170 menguat 9,67%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibawa ke sebanyak MPXL ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPXL saatnya bangkit. Kalau menurut saya ini saatnya bangkit. Target selanjutnya 180. Itu akan diujinya untuk MPXL. Seperti itu aja untuk MPXL. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Nah, nih 150 support. Tinggal tergantung Bapak Ibu aja kalau berminat beli MPXL di area sekarang. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Botnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan,
Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.